Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntari Dwiulandari dari kelas B2K Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan contoh sebuah sistem guna melengkapi UTS Basis Data 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah sistem koperasi, yaitu sistem penjualan dan pembelian barang. Pada sistem tersebut akan memiliki subjek, kasir, pembeli, supplier, kemudian predikat penjualan dan pembelian, lalu objek barang. Dari SPO yang sudah saya buat tadi, maka akan terbentuk sebuah tabel seperti ini. Yang pertama ada kasir, penjualan, pembelian, barang, anggota, dan supplier. Dengan relasi dari kasir ke penjualan yaitu one to many, dari penjualan ke anggota many to one, kemudian penjualan ke barang dengan relasi many to many. Lalu relasi dari kasir ke pembelian yaitu one to many, dari pembelian ke supplier many to one, dan pembelian ke barang yaitu many to many. Selanjutnya kita buka aplikasi MySQL Workbench. Setelah itu kita klik file, kemudian new model, lalu kita edit nama skema yang nanti akan kita buat. Kita klik kanan, edit skema, kemudian kita ganti dengan basis data 2, lalu klik rename reference. Oke, kemudian kita tutup tab tersebut. Setelah itu kita klik add diagram. Setelah muncul layar kerja seperti ini, kemudian kita masukkan tabel-tabelnya. Pada PowerPoint yang sudah kita buat tadi, di sini akan ada 6 buah tabel. Lalu kita buat 6 buah tabel. Yang pertama 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan ke-6. Setelah itu kita edit tabel yang pertama. Kita double klik, kemudian kita ganti nama dengan kasir. Lalu kita masukkan ID kasir dengan tipe data integer, kemudian checklist pada primary key, not null, dan auto increment. Selanjutnya kita masukkan nama kasir, dengan tipe data varchar, batasannya 45 huruf. Lalu kita klik pada not null. Selanjutnya kita masukkan alamat kasir, tipe datanya sama, varchar, batasnya kita samakan saja 45 huruf. Kemudian kita checklist pada not null. Selanjutnya kita masukkan nomor HP. Tipe datanya kita ganti dengan integer karena nomor HP angka semua. Kemudian kita checklist pada not null dan unique. Apabila sudah, kita close tabelnya.
Selanjutnya kita edit tabel yang kedua, double klik, kita ganti nama jadi penjualan, kemudian kita masukkan nomor penjualan, tipe datanya biarkan integer, lalu di sini akan otomatis primary key, not null, dan kita checklist juga auto increment. Lalu kita masukkan lagi tanggal penjualan. Kemudian di sini kita ganti tipe datanya menjadi date time. Lalu kita checklist not null. Setelah itu kita close. Kemudian kita edit tabel ketiga, double klik, kita ganti judulnya menjadi pembelian, kemudian kita masukkan nomor pembelian, tipe datanya tetap integer, kemudian kita checklist di primary key, not null, dan auto increment. Selanjutnya kita masukkan lagi tanggal pembelian, tipe datanya kita ganti juga menjadi date time, lalu kita checklist not null. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita edit tabel keempat, kita ganti nama dengan barang, kemudian kita masukkan kode barang, tipe datanya tetap integer, kemudian tidak lupa checklist primary key, not null, dan auto increment. Selanjutnya kita masukkan jenis barang, tipe datanya kita ganti varchar, batasnya kita rubah saja agar tidak terlalu panjang menjadi 20 huruf, kemudian kita klik unique, lalu kita masukkan lagi nama barang, tipe datanya sama varchar, untuk batasnya kita ganti menjadi 30, lalu kita checklist not null. Setelah itu kita close. Kemudian kita edit tabel kelima, kita ganti nama menjadi tabel pelanggan, atau bisa juga kita ganti menjadi anggota karena di sini merupakan sistem sebuah operasi. Selanjutnya kita masukkan ID anggota, tipe datanya tetap integer, kemudian primary key, not null, auto increment, lalu kita masukkan nama anggota, tipe datanya tetap varchar, kemudian kita checklist di not null,
Selanjutnya kita masukkan lagi jabatan, lalu tipe datanya biarkan saja varchar, namun kita ganti saja untuk batasnya menjadi 20. Lalu kita checklist not null. Selanjutnya kita masukkan alamat anggota, tipe datanya tetap varchar, untuk batas hurufnya kita ganti menjadi 50. Kemudian kita checklist not null. Selanjutnya kita masukkan lagi nomor HP, tipe datanya kita ganti menjadi integer. Selanjutnya kita checklist not null dan unique. Setelah itu kita close. Kemudian kita edit tabel ke-6. Kita ganti namanya menjadi supplier. Kemudian kita masukkan ID supplier, tipe data integer, primary key, not null, dan auto increment. Kemudian kita masukkan lagi nama supplier, tipe datanya biarkan saja varchar, batas hurufnya kita ganti menjadi 25, lalu checklist not null. Kemudian kita masukkan juga alamat supplier, lalu tipe data kita biarkan varchar, kita checklist not null. Kemudian kita masukkan lagi nomor handphone, tipe datanya kita ganti menjadi integer. Kemudian kita checklist not null, lalu kita checklist unique. Selanjutnya kita relasikan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Pertama kita relasikan antara tabel kasir dengan tabel penjualan dengan klik one to many, lalu kita klik tabel penjualan, kemudian kita klik tabel kasir, maka akan muncul garis seperti ini. Kemudian di tabel penjualan akan muncul kasir, ID kasir, karena sudah direlasikan dengan tabel kasir. Selanjutnya kita relasikan lagi antara tabel penjualan dengan tabel anggota dengan relasi many to one, maka kita klik pada icon relasi one to many, lalu kita klik tabel penjualan, kemudian kita klik tabel anggota, maka akan muncul garis yang berikutnya. Lalu di tabel penjualan akan muncul anggota, ID anggota diambil dari primary key yang ada pada tabel anggota. Selanjutnya kita relasikan antara tabel kasir dengan tabel pembelian dengan relasi one to many. Kemudian kita klik tabel pembelian, lalu kita klik tabel kasir, maka pada tabel pembelian akan muncul kasir, ID kasir.
Setelah itu kita relasikan lagi antara tabel pembelian dengan tabel supplier dengan relasi many to one. Kita klik pada tabel pembelian, lalu kita klik pada tabel supplier. Pada tabel pembelian akan muncul supplier ID supplier karena sudah direlasikan dengan tabel supplier dan primary key-nya ID supplier. Setelah itu kita relasikan antara penjualan dengan barang dan pembelian pada barang. Pertama kita relasikan dulu antara penjualan dengan barang dengan relasi many to many. Lalu kita klik pada tabel penjualan, kemudian kita klik pada tabel barang. Maka di sini secara otomatis akan muncul penjualan khas barang. Untuk memudahkan kita nantinya, kita ganti saja judulnya. Klik 2, kemudian kita ganti menjadi detail penjualan. Kemudian enter. Lalu kita close. Setelah itu kita relasikan lagi antara tabel pembelian dengan barang dengan relasi many to many. Kita klik pada tabel pembelian, lalu kita klik lagi pada tabel barang. Maka muncul tabel pembelian khas barang. Kemudian kita ganti nama lagi menjadi detail pembelian. Enter. Kemudian kita close tabelnya. Setelah itu kita rapikan. Setelah semua tabel direlasikan, maka langkah selanjutnya kita create menjadi sebuah database. Caranya yaitu dengan cara klik menu database, kemudian pilih forward engineer, lalu akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik next, lalu klik next lagi, klik next lagi, maka akan muncul script seperti berikut ini. Setelah itu kita klik next. Kemudian ini menandakan bahwa kita sudah berhasil. Lalu kita close halamannya.
Setelah melakukan forward engineering, lalu kita buka menu halaman utama MySQL Workbench. Lalu kita buka MySQL Connection. Kemudian pada navigator skema kita pilih basis data 2, kemudian kita klik tabel, lalu kita akan coba masukkan nama barang. Kita klik pada barang, kemudian klik kanan, lalu select rows, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan datanya, kode barang, double klik, kita isikan 0001, kemudian jenis barang, contohnya ATK, alat tulis. Kemudian nama barangnya kita masukkan buku tulis. Lalu enter. Selanjutnya kita masukkan kode barang yang kedua, 0002. Untuk jenis barang, contohnya makanan. Kemudian untuk nama barangnya kita masukkan contohnya lice. Kemudian kita masukkan yang ketiga, kode barang, kemudian jenis barangnya minuman. Nama barangnya kita masukkan Fanta. Lalu yang keempat kita masukkan dapur untuk jenis barangnya. Lalu untuk nama barangnya kita masukkan Masako, sapi. Lalu enter. Selanjutnya kita coba masukkan data barang, data yang kedua pada kasir. Kita klik kanan, kemudian select rows, maka akan muncul tampilan seperti tadi. Lalu kita masukkan ID kasir. Contohnya misalkan 1101. Nama kasir Kuntari, kemudian alamat kasir Tangerang, kita masukkan nomor HP 081. Selanjutnya kita ID kasir yang kedua kita masukkan 1102. Nama kasir kita masukkan Fauzi,
Alamat kasir kita masukkan Serpong, nomor telepon kita masukkan, selanjutnya kita coba masukkan tabel supplier. Klik kanan lalu select rows. Kita masukkan ID supplier, satu dua tiga satu, nama supplier, Putut, lalu alamat supplier Jakarta, kita masukkan nomor HP, lalu kita masukkan ID supplier yang kedua 1232, nama Kuntari, alamat supplier Tangerang, nomor HP kita masukkan, setelah itu enter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.